Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Martin Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan saat ini topik menarik yang akan kita bahas bersama yaitu infertilitas pada wanita. Wanita bisa disebut mengalami infertilitas atau mandul apabila ia tidak kunjung hamil walau rutin berhubungan seksual selama setahun tanpa pengaman. Apa saja penyebab infertilitas pada wanita dan apa saja solusi untuk mengatasinya? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio pada saat ini Dr. Sabrina Nusawakan. Dr. Sabrina menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2015 silam. Kemudian sempat mengawali karir di Puskesmas Mapurujaya Timika pada tahun 2015. Dr. Sabrina juga sudah menggali pengalaman di RSUD Timika dan Rumah Sakit Tentara Ambon. Dan tiba saatnya untuk kita menyapa narasumber kita yaitu Dr. Sabrina Nusawakan. Halo dokter, apa kabarnya? Halo Mem, kabar baik puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini? Ada adik ya, adik bayi ya. Bagaimana kesibukannya dokter? Kesibukannya bertambah, menjaga satu anak lagi. Iya, tapi puji Tuhan ya dokter. Puji Tuhan, ya. mampu dan Baik, sehat. sekarang kita akan memulaikan diskusi kita, tetapi kita akan memulaikan dengan doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami, sumber berkat dan perlindungan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami dapat bersama-sama dalam program live ini menyaksikan dan mendengarkan apa yang baik untuk menjaga kesehatan kami. Ya Tuhan, bantu kami agar dapat mendengarkan dengan baik dan dapat juga melakukan apa yang akan kami dengarkan. Dan juga ya Tuhan, kami ingin mendoakan narasumber kita yaitu Dr. Sabrina Nusawakan yang sudah bersama-sama dengan kami dengan suka hati memberikan ilmu yang sudah dia siapkan. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga agar dia dapat sampaikan ini dengan baik dan tentunya menjadi kepujian nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya dok. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita, Dr. Sabrina Nusawakan. Baik dokter, sehubungan dengan topik kita ya, infertilitas pada wanita. Nah, untuk mengawali diskusi kita, bisa dokter jelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih infertilitas ini? Ya, jadi infertilitas atau yang biasa kita dengar juga itu adalah ketidaksuburan. Orang awam juga biasa mengatakan itu adalah mandul. Apa sih sebenarnya definisinya? Infertilitas adalah kesulitan dalam memiliki keturunan karena keadaan tidak terjadinya suatu kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur 2-3 kali dalam seminggu tanpa alat kontrasepsi dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi ada syarat-syaratnya dan itu sudah sampai 1 tahun baru bisa dikatakan infertilitas atau kesulitan dalam memiliki keturunan. Oke, baik. Jadi apa saja sebenarnya faktor yang menyebabkan wanita ini jadinya infertil? Apa sudah dari lahir seperti itu atau bagaimana? Apa saja faktornya? Ya, memang kalau untuk faktor penyebab terjadinya infertilitas ada beberapa. Ada dari sel telurnya, ada dari saluran telur, ada dari rahim dan mulut rahim. Tetapi memang yang paling banyak itu dari sel telur dan juga saluran telurnya. Jadi sel telurnya yang bermasalah atau saluran untuk tempat jalannya sel telur itu yang ada masalah. Begitu.
Oke, dan sebenarnya seorang wanita ini ya, walaupun dia masih muda ya, kemudian dia memiliki masalah contohnya keputihan. Apakah keputihan ini dapat mempengaruhi kesuburan seseorang? Ya, kalau untuk keputihan itu sendiri, keputihan sebenarnya adalah hal yang normal pada wanita. Biasanya kita kalau mau haid atau menstruasi, sebelum itu keputihan, sesudah juga ada keputihan. Tetapi ada gejala-gejala tertentu pada keputihan yang bisa membuat itu sesuatu yang tidak normal, seperti keputihan yang terlalu banyak, yang warnanya kekuningan, dan juga bau. Nah, kalau keputihan seperti itu memang sebaiknya harus langsung diperiksakan, karena jika tidak diobati bisa menyebabkan infertilitas. Bisa jadi salah satu penyebab. Baik, dan bisakah mereka yang menggunakan contohnya KB seperti itu dokter, kemudian berujung jadinya jadi infertil atau mandul? Iya, memang ada orang-orang yang suka bertanya tentang penggunaan KB terhadap infertilitas. Nah, memang KB itu kan ada dua, ada KB hormonal, ada juga KB non hormonal. KB hormonal itu seperti pil yang diminum selama 1 bulan, suntik yang suntik 1 bulan, 3 bulan, ada juga implan yang dipasang di tangan, ada juga IUD yang dipasang di rahim. Nah, IUD itu sendiri ada dua, ada yang pakai hormon, ada yang tidak. Nah, cara kerja daripada KB hormonal ini adalah dengan menekan kesuburan memang. Jadi kalau misalkan pemakaian yang terlalu lama juga bisa mengganggu kesuburan. Jadi ketika melepaskan KB hormonal ini butuh waktu lagi untuk bisa jadi subur, bisa 6 bulan atau sampai 1 tahun. Sedangkan kalau KB non hormonal itu seperti IUD atau pakai kondom atau pantang berkala dan juga kalender. Ada kan hitung-hitungan bagaimana supaya kita tahu masa subur supaya tidak berhubungan di waktu subur. Nah, itu kan cara kerjanya lebih ke menghambat pertemuan antara sperma dan juga sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Jadi sebenarnya risikonya lebih rendah daripada penggunaan KB hormonal. Baik dokter, dan dari semua ya jenis KB yang sudah dokter sebutkan, mana yang paling beresiko untuk menyebabkan infertilitas pada wanita ya berjangka panjang? Karena pada umumnya orang yang menggunakan KB, mereka masih ada rencana tapi mau dijarakkan anaknya contohnya. Apakah itu mempengaruhi jadinya ke depannya atau bagaimana dok? Iya, jadi kalau mau ditanyakan mana yang paling beresiko, itu kalau kita lihat dari cara kerjanya itu adalah KB hormonal, karena KB hormonal itu kan kerjanya menekan kesuburan. Jadi kalau lepas mungkin tidak bisa langsung punya anak atau hamil lagi, butuh waktu untuk bisa kembali subur dan bisa akhirnya terjadi pembuahan. Baik dokter. Jadi dengan kata lain benar juga ya kalau di lapangan itu banyak orang yang mengatakan sudah terlanjur menggunakan KB ujung-ujungnya susah juga ya untuk hamil lagi ya. Iya betul. Oke. Tapi itu hanya sementara, Baik, tidak dokter. terus menerus. Nah, kalau begitu apa sebenarnya ciri-ciri rahim yang bermasalah dokter? Kalau untuk rahim yang bermasalah itu sebenarnya kita bisa lihat dari haid atau menstruasi kalau pada wanita. Nah, kalau pada wanita itu harusnya haid itu kan teratur. Setiap bulan itu haid dan ada tanggal-tanggalnya. Nah, kalau misalkan haid itu tidak teratur, misalnya lebih panjang kosongnya terus dapat haid, misalnya 3 bulan tidak haid atau berapa bulan tidak haid begitu. Atau mungkin dalam 1 bulan bisa sampai 2 kali haid, itu bisa dikatakan haid tidak teratur. Yang berikutnya adalah nyeri saat haid. Nah, nyeri saat haid ini bukan nyeri yang pada awal-awal menstruasi, bukan, tetapi lebih ke nyeri dari awal dia haid sampai selesai. Nah, kalau ada yang seperti itu juga bisa pertanda bahwa ada sesuatu ini yang harus diperiksakan. Yang berikutnya adalah volume darah saat haid. Harusnya volume darah itu tidak sampai beberapa pembalut kita ganti dalam sehari. Biasanya 2-3 kali. Untuk haid-haid yang 1-2 hari kan biasanya agak lebih banyak. Tetapi kalau sudah sampai 5, sudah sampai lebih, sampai merembes-merembes, itu sebenarnya kita sudah bisa timbul pertanyaan dan harus segera diperiksakan apakah ada masalah di dalam rahim. Begitu.
Oke, baik dokter. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita mengecek kesuburan wanita? Nah, kalau misalkan untuk mengecek kesuburan itu, kalau misalnya haidnya itu teratur sebenarnya lebih mudah. Kalau misalkan dia siklusnya 28 hari, itu Iya. kita tinggal mundurkan 12 sampai 14 hari sebelum haid berikutnya. Nah, di situ itu eh, waktu di mana perempuan itu subur. Begitu. Oh, kalau teratur lebih terbaca ya Iya. sebenarnya ya. Kalau teratur lebih Bagaimana terbaca. kalau misalkan tidak teratur, dokter? Apa patokan yang bisa digunakan untuk masa suburnya? Nah, kalau untuk mengecek kesuburan pada haid yang tidak teratur, sebelum itu kan kita harus cari tahu dulu ini haid tidak teraturnya ini karena apa, begitu. Oke. Cuma memang ada cara-cara yang bisa kita lakukan seperti mengecek suhu tubuh setiap Oke. pagi. Nah, biasanya kalau misalkan kita rutin mengecek suhu tubuh dan ada suhu tubuh kita yang Ya. naik Ya. dari pertama kita cek sampai pada saat itu, nah itu bisa terjadi mungkin itu sedang masa subur dan terjadi ovulasi pada wanita. Oke. Nah, kalau mau mengecek suhu tubuh itu harus ada patokan jam. Jadi misalnya kita tiap pagi jam 6 harus jam 6 terus, tidak boleh Oke. berubah-berubah jamnya. Karena kalau berubah-berubah, suhu juga bisa berubah-berubah. Dan alat yang kita pakai juga harus yang akurat. Yang terbaik sebenarnya adalah termometer air raksa, yang masih Oke. termometer yang zaman dulu. Kalau yang sekarang itu kan digital ada dipengaruhi oleh lingkungan juga biasanya. Walaupun ya boleh juga, cuma yang terbaik itu adalah termometer yang air raksa. Ada juga hal-hal lain yang bisa dilihat seperti kalau subur itu perempuan biasanya terjadi sensitivitas pada payudara, bisa juga ada rasa nyeri sudah selesai haid tapi tiba-tiba kenapa ya terasa nyeri. Bisa juga waktu kita buang air kecil terus ada keluar seperti lendir. Itu bisa jadi lagi masa ovulasi atau meningkatnya hasrat seksual. Begitu ya dokter. Dokter, sehubungan dengan kesuburan ini ada juga yang mengatakan, ada yang suka mungkin ini bercandaan atau bagaimana ditanyakan ke dokter. Bagaimana dengan mereka yang katanya keseringan berhubungan seksual, katanya itu mempengaruhi kesuburan, katanya karena terlalu sering jadinya tidak subur lagi. Apakah benar demikian? Sebenarnya semuanya itu sudah diatur dari sang pencipta. Jadi kalau yang seperti kita tahu, laki-laki itu spermanya itu diproduksi 2-3 hari. Nah, laki-laki itu yang sudah menikah, ketika spermanya sudah penuh, itu dengan otomatis dia akan naik hasrat seksualnya. Nah, jadi disitulah suami dan istri itu punya waktu untuk berhubungan 2-3 hari, 2-3 hari. Kalau misalkan terlalu sering juga atau setiap hari, tidak baik untuk wanita, tidak baik juga untuk laki-lakinya. Laki-lakinya itu bisa terjadi prostat karena spermanya keluar terus, spermanya keluar masih kosong, sudah harus dikeluarkan lagi, kosong. Jadi yang terbaik itu adalah 2-3 hari. Tunggu sampai dia penuh lagi, baru dikeluarkan lagi. Karena kalau tidak dikeluarkan juga tidak sehat juga untuk pria. Sedangkan untuk wanita, kalau keseringan juga bisa timbul hal-hal yang bisa mengganggu, misalnya lecet. Lecetnya tidak terobati bisa infeksi. Dan infeksi itu kan juga seperti yang kita tahu, kalau tidak diobati dengan baik, bisa mengganggu juga kesuburan. Oke, Tetapi memang kecil resikonya, tapi lebih baik hubungan seksual itu dilakukan sesuai yang sudah dianjurkan 2-3 hari, tidak Oke, dokter. setiap hari. Baik dokter, kemudian sehubungan dengan suhu, kembali lagi tadi ya suhu. Sebenarnya naiknya itu biasanya naiknya berapa degree Celcius? Nah, kalau ada Kalau kenaikan. untuk kenaikan itu memang relatif ya sebenarnya, tapi patokannya itu ada naik yang seperti agak kemarin-kemarin ini 37, ini kok 37,2, mungkin seperti itu. Jadi tidak yang hanya 36,8 terus tiba-tiba 37. Jadi naiknya agak sedikit lebih banyak, tidak hanya naik sedikit. Karena juga walaupun setiap hari bisa berubah-berubah. Apalagi kalau pakai termometer air raksa kan dia
tidak terbaca seperti digital. Kalau digital kan ada koma-komanya. Kalau air raksa kan memang terlihat nampak kalau misalnya dia agak naik dari yang sebelumnya itu terlihat, tidak kayak digital yang cuma menimbul digital cuma lebih terlihat angka. sensitif ya, Iya. naik turunnya Iya. lebih sensitif. Oke. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kita akan tutup dan lanjut lagi masih dengan topik yang sama, infertilitas pada wanita ya dokter. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Kita langsung saja kembali kepada narasumber kita, Dr. Sabrina Nusawakan. Baik dokter, kita lanjut ya diskusi kita. Nah, apakah infertilitas ini dapat kita cegah dokter? Cegah? Ya, bisa. Oke. Bagaimana caranya dok? Ya, cegah itu yang tadi juga sudah sempat saya katakan, sebenarnya kita wanita bisa melihat jika ada gangguan di rahim atau ada sesuatu nih yang harus kita periksa. Itu dari haid kita, dari menstruasi kita. Kalau kita misalnya lihat, haid saya ini tidak teratur, atau misalkan volume darahnya terlalu banyak, atau bisa juga nyeri, tapi nyeri sekali lagi nyerinya bukan nyeri di awal-awal haid, karena awal-awal haid itu memang biasa ada timbul nyeri karena pengaruh hormon, tetapi lebih ke nyeri yang dari awal haid sampai selesai haid itu nyeri. Bahkan mungkin nyerinya bukan tidak hanya haid, kalau sudah menikah bisa nyeri pada saat berhubungan seksual, atau nyeri juga bisa saat buang air besar. Jadi sambil buang air besar itu perut terasa nyeri. Nah, kalau kita merasakan hal-hal itu, kita sebaiknya langsung memeriksakan ke dokter kandungan lebih tepatnya, supaya kita bisa lihat sebenarnya ada masalah atau tidak, supaya lebih cepat ditangani. Oke, baik dokter. Sehubungan dengan banyak tidaknya tadi haid, dokter sempat sebutkan sebenarnya normalnya itu seperti apa? Apakah haid itu normalnya 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau malah seminggu? Bagaimana sebenarnya? Normalnya haid itu 3-7 hari. 3-7 hari ya. 3-7 hari. Dengan kata lain kalau di bawah 3 hari itu tapi atau- banyak sekali, apakah itu Ya, normal? itu juga atau? bisa terjadi gangguan, jadi harus diperiksakan. Atau lebih dari 7 hari, ada yang bisa sampai 2 minggu, nah itu memang sudah harus diperiksakan. Oke. Baik, sebenarnya kapan waktu terbaik ya kita untuk melakukan tes infertilitas? Kalau kita tidak memiliki masalah contohnya, apakah tetap harus melakukan tes? Kalau tidak ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, ini pada wanita ya, sepertinya tidak perlu. Nanti kan kalau misalkan pada pasangan yang sudah menikah, nanti bisa coba yang tadi saya sebutkan di pertama, hubungan seksual 2-3 hari selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi. Iya. Kalau misalkan lebih dari 1 tahun masih juga belum menikah, bisa ke dokter kandungan, dicek lagi, karena ada faktor-faktor juga kan yang menyebabkan selain ada gangguan rahim. Bisa jadi dari umur dari wanitanya, atau juga berat badan juga bisa, dan ada beberapa hal-hal yang lain. Jadi kalau diperiksakan langsung ke dokter kandungan, bisa cepat kita tahu apa masalahnya supaya kita boleh cepat dapat solusi dan diperbaiki. Oke, baik dokter. Apa ada kemungkinan orang yang contoh atau wanita yang sudah punya anak, kemudian ujung-ujungnya jadi tidak subur atau mandul, padahal sudah pernah punya anak nih seperti itu? Apakah bisa seperti itu peralihan? Bisa saja. Bisa saja seperti yang tadi Merlin juga sudah sempat tanya tentang KB. Nah, salah satu yang Penyebabnya bikin sudah pernah punya anak ini, tapi begitu pas lepas KB, susah ini dapat anak, bisa. Jadi pengaruh dari KB hormonal itu bisa menekan kesuburan. Jadi dengan demikian wanita-wanita yang mengalami seperti ini
apa bisa langsung dianjurkan untuk tes infertilitas? Bisa Ya. langsung ke dokter kandungan, cari Ya. tahu apa yang harus dilakukan. Oke, baik dokter. Dan apa keadaan seperti ini, infertilitas atau ketidaksuburan pada wanita ini dapat diobati, dokter? Ya, kalau zaman sekarang memang teknologi sudah maju, sudah lebih maju, sudah sampai ada bayi tabung. Benar. Jadi infertilitas ini kan kesulitan untuk hamil. Jadi bukan tidak bisa hamil. Betul. Jadi selama ada rahim tetap bisa hamil. Cuma memang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan. Tetapi zaman sekarang dengan teknologi yang sudah lebih maju, sebenarnya ada jalan saja untuk hamil. Yang penting kita bisa lihat apa gejala-gejala yang bisa kita periksakan atau kita curiga. Sepertinya saya punya masalah. Kita cepat periksa supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Karena banyak jalan untuk bisa hamil. Jadi tidak mungkin tidak bisa hamil kecuali sudah menopause. Betul sekali. Iya. Baik dokter. Nah ini pertanyaan yang saya rasa banyak ya yang pengen tahu ini. Apa ada tips dari dokter, tips cara agar bisa cepat punya anak? Bisa cepat punya anak ya. Jadi kalau untuk tips supaya bisa cepat punya anak yaitu yang pertama, suami istri harus jaga kesehatan. Harus membangun pola hidup yang sehat. Harus berolahraga, jaga makan, dan lain-lain. Banyak belajar tentang pola hidup sehat. Dilakukan, diterapkan, konsisten, disiplin, supaya bisa membuahkan hasil. Kembali lagi kepada tadi definisi infertilitas, kalau misalkan setelah 1 tahun itu sudah dilakukan tapi belum juga memiliki anak, boleh segera diperiksakan. Supaya tahu apakah masalahnya ada pada laki-laki atau ada masalah di wanitanya, sama-sama cari solusi dan sabar untuk penanganannya. Kadang-kadang memang ada beberapa pasien yang penanganannya agak lebih lama, jadi memang harus sabar sambil berdoa, pasti ada jalan keluar. Oke, apakah infertilitas ini hanya terjadi pada wanita? Karena kebanyakan ya orang mengatakan bahwa infertilitas ini adalah masalah perempuan, seperti itu dok. Apakah demikian? Ya memang kalau pada perempuan lebih kompleks masalahnya, ada beberapa bagian. Tapi bukan berarti tidak pada pria. Pada pria juga bisa menjadi penghambat untuk terjadinya pembuahan. Ada masalah, kebanyakan kalau pada pria itu masalah pada spermanya. Dan ada juga yang lain-lain, tapi kebanyakan pada spermanya. Jadi tidak hanya wanita, tetapi juga pria. Makanya tips biar cepat hamil, dua-duanya harus sehat. Bukan cuma salah satu, tapi dua-duanya. Baik dokter, kita masuk dalam mitos dan fakta. Saya ingin angkat mitos dan fakta sehubungan dengan fertilitas hanyalah masalah psikologis, bukan fisik. Fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos ya. Karena dua-duanya harus fisik, psikis juga. Jadi memang betul stres juga bisa mempengaruhi kesuburan, tetapi tidak hanya psikologisnya, tetapi fisiknya juga harus diperiksa. Ada pasangan yang memilih untuk katanya pancing, mereka ambil anak orang ya contohnya untuk dibesarkan, supaya katanya pancing agar jadi subur gitu, untuk dapat anak benar dari pasangan mereka begitu. Bagaimana pendapat dokter? Apakah benar demikian? Sebenarnya itu mitos, tetapi mungkin dari segi psikologisnya mungkin ada. Mungkin dengan punya anak dulu, ambil anak jadikan anak, di situ mungkin timbul kebahagiaan. Jadi suami istrinya jadi bahagia, karena kan pengaruh stres juga salah satu faktor. Iya. Jadi mungkin dari punya anak itu bisa menekan stres, sehingga mereka jadi bisa lebih rileks, mungkin seperti itu. Tapi bukan itu sebenarnya yang terutama, tapi lebih ke tubuhnya ada masalah atau tidak. Gitu. Oke, jadi sebenarnya itu mitos ya? Iya. Mitos, oke. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Dan di akhir pembahasan kita, bisakah dokter untuk memberikan sedikit closing statement? Apa pesan-pesan yang penting untuk sahabat live sekalian simpan? Oh iya, jadi untuk
para wanita kalau sampai saat ini belum memiliki anak. Jadi tadi kita sudah lihat infertilitas itu bukan berarti tidak bisa memiliki anak, tetapi kesulitan dalam memiliki anak. Jadi setiap wanita kalau belum menopause selama memiliki rahim itu bisa punya anak. Yang penting kita ada niat, kita mau untuk periksa, kita mau sabar dalam penanganan dan terus berdoa, Tuhan akan kasih jalan keluar untuk bisa memiliki anak. Amin, dokter. Terima kasih untuk pesan-pesan yang sudah diberikan ya. Dan kita akan menutup diskusi kita, tapi sebelumnya kiranya dokter untuk tutup kita di dalam doa, dokter. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh membahas tentang infertilitas. Kami percaya ada campur tangan Tuhan di setiap pernikahan, di setiap suami istri yang rindu untuk memiliki anak. Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka untuk bisa mencari solusi agar dapat memiliki anak, karena anak adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada pasangan yang sudah menikah. Tuhan kiranya memberkati, menyanggupkan setiap suami istri, keluarga yang sedang menantikan buah hati, agar Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka dapat memiliki anak yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi dokter untuk Sama. ilmu yang sudah dibagikan, juga waktu yang sudah dokter berikan untuk menjadi narasumber dalam program kita saat ini ya. Baik, tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media, dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di episode ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung saja share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda cintai. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama, dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata saya Martin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas saat ini mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.